kami tuh penuh cinta. Waalaikumsalam. Kenapa sayang? Masa sih? Ya ampun, kok burung kita berisik sih? Justru dia itu kalau manesin mobil pagi-pagi berisik. Burung kita kok disalahin? Hah? Masa iya? Enggak dong, kotorannya nggak mungkin sampai rumah tetangga kita. Orang kita pakai popok burungnya. Nggak mungkin itu udah terjaga itu. Ah, dia suka ngada-ngada itu. Mak, bilangin sama dia, kita itu udah punya burung sebelum dia punya. Aduh. Fokus banget telepon. Iya. Ngapain sih ngomongin burung lagi? Iya, ayo. Tetangga saya tiba-tiba ngomel-ngomel sama istri saya. Kenapa? Katanya burung saya mengganggu kenyamanannya dia. Suaranya berisik banget katanya. Lah namanya burung. Ya, Iya. emang sih saya akuin semenjak burung saya pakai behel, itu emang lebih berisik dari hari biasanya. Burung pakai behel. Emang burung bisa pakai behel Dia ya, Bang? agak gini Oh, jadi paruhnya, pakai saya behel. pakai behel. Oh, Oh, keren gitu. ya burungnya ya. Terus alasan lagi kata tetangga saya, kotoran itu kemana-mana. Enggak mungkin kotorannya kemana-mana. Bisa jadi, Bang. Burung saya pakai popok, Bunda. Enggak mungkin. Buat banget pakai Waduh. popok. Kesel banget. Popok gitu, pas. Pakai popok kalau Bunda main ke rumah saya, burung saya semua pada pakai celana. Oh gitu. Kok diketawain kamu, Rohim? Kamu semena-mena deh. Oh, Nih, gitu. sekalian saya mau nanya nih. Iya. Sebenarnya kita boleh nggak sih melihara hewan peliharaan? Wah, kita bahas aja tuh, Bun. Iya, boleh. Boleh juga nih. Boleh, Sebelum kita boleh, bahas, boleh. saya mau nyapa dulu Bunda yang ada di studio. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio dari mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Horaen. Ya udah, ya nggak apa-apa lah. Dari Indonesia juga ya. Ya. Nah, seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari nih. Hari ini kita akan membahas tentang hewan peliharaan dan kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Arohim. Arohim. Langsung aja nih Bunda. Iya. Boleh gak sih sebenarnya dalam Islam punya hewan peliharaan? Silakan Bunda. Liza. Bunda Dada udah jauh aja. Liza aja duluan. Izin Bunda Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masyhur di kalangan umat Islam ada sahabat Nabi yang bernama Abdus Syams yang punya kecintaan kepada kucing. Semula namanya Abdurrahman bin Sakhar. Namun suatu hari ketika ia sedang memberikan makan, merawat seorang anak kucing yang begitu mungilnya, dipanggillah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Hurairah, apa tuh? Bapak seekor anak kucing. Jadi inilah dalil diperbolehkannya kita memelihara hewan di dalam rumah. Kucing tentunya hewan-hewan yang memang dihalalkan. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara ngurung kucing. Nah, Tuh kucing dimasukin ke dalam kamar, dikerem sama dia, kagak dikasih makan, nggak dikasih minum. Oleh karenanya apapun binatang yang kita mau piara, perhatikan, rawat dan penuh kasih sayang. Jangan pengen kita miaranya doang. Enggak ngasih makan, enggak ngasih minum, itu yang zalim sama binatang. Hatta binatang sekalipun perlu kita berikan akhlak, perlu kita perlakukan dengan baik. Jadi boleh kita memelihara di dalam Islam. Selagi kita tentunya memperhatikan si hewan ternak tersebut. benar. Bun! Ya. Bunda! Hari ini kita membahas tentang hewan peliharaan nih ya. Ada yang baper? Silakan. Wah. Boleh, Bunda yang di tengah deh. Silakan. Punya hewan peliharaan apa nih, Bunda? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Saminarsi dari Taklim Al Arif, Medan Satria, Kota Bekasi. Iya, Bunda. Baper Bunda. Iya. Saya kan senang sekali sama kucing ya Bun. Di rumah banyak banget kucing. Terus udah
mandiin, dikasih vitamin, Waduh. dibawa ke salon, Ah. ada yang divaksin, Bun. Wih, mantep banget tuh. Tapi Udah kok- dosis berapa iya, itu? tapi saya dengar katanya kucing juga najis, Bun. Apanya? Gimana? Nggak cuman anjing aja gitu. Oke. Emang betul, Bun. Kucing itu ada najisnya gitu Iya, ya? iya. Baik, itu pertanyaannya ya Bunda ya. Iya. Terima kasih, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucingnya divaksin Bunda. Ih, keren. Berarti punya aplikasi itu juga dong ya? Aplikasi iya. Peduli kucing ya? Jadi kalau Peduli mau masuk kucing. ke mall bukan yang bundanya aja. Iya. Kucingnya juga pakai itu. Scan barcode tuh biasanya tuh. Barcode. Gimana nih Bunda Nana? Apa benar kucing itu ada najisnya? Iya, baik. Bahas ya Bang Bahas, ya. silakan. Baik, Bunda Liza izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana ketika seseorang miara kucing yang ketika kucing itu berkeliaran dalam rumah kita memangnya najis? Jawabannya adalah tidak. Ya, kucing tidak najis. Tapi kotorannya jelas najis. Cuma ada permasalahan. Ketika kucing ini anggota bulunya terlepas dari tubuhnya, maka yang terlepas itu bangkai. Bangkai najis. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada ulama juga yang berpendapat bahwa ketika hanya beberapa helai saja masih dimaaf. Begitu sulitnya kita mencari lembar demi lembar. Tapi kalau ada yang terlihat, sebaiknya ikhtiar kita dikibas. Misalnya di tempat sholat kita, kemudian di pakaian kita, pakaian sholat, kemudian di anggota badan kita. Kalau kita mau sholat, maka perhatikan tempat itu dulu. Kalau kita piara kucing, ikhtiar kita kibas-kibas agar tidak ada bulu kucing yang terlepas, yang sudah terlepas dari tubuhnya, nempel pada 3 tempat. Yang dimana itu 3 tempat harus dalam keadaan yang suci. Sekali lagi, jumlah yang sedikit dimaaf. Tapi kalau jumlahnya yang banyak, harus kita ikhtiarkan untuk kita keluarkan. Ini ada dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan dan memaaf ketika bulu-bulu kucing yang rontok, kemudian tidak terlihat, maka insya Allah tidak membatalkan sholat. Itu dalam jumlah yang banyak Bunda. Ya. Mending Bunda melihara kucingnya nggak ada bulu. Tapi nggak tahu ya kalau udah dewasa ya. Kalau masih kecil saya lihat sih nggak ada bulunya dia. Iya. Iya. Belum balik. Iya. Nggak tahu kan kalau udah gede tinggal di Indonesia kan suka berbeda kan. Belum balik. Iya. Kita bahas setelah yang satu ini ya, kita lanjutin lagi nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap ya. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita balik lagi. Assalamualaikum Bunda. Bun. Panjang ya. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper tentang hewan peliharaan, silakan. Nah, Bunda yang di depan kiri dulu deh. Boleh. Kamu mau ditanya ya? Kamu nanya. Nanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Masita dari Majelis Taklim Al-Arif, Medan Satria, Bekasi. Iya. Baper nih Bun. Iya. Tetangga saya kan punya peliharaan anjing. Itu orang muslim yang taat. Memang boleh Bun miara anjing. Baik, pertanyaannya bagus Tapi banget. ini Bun, dia juga alasannya buat jaga rumah. Jaga rumah. Tapi suka dilepas di dalam rumahnya. Aduh. Oh, berarti ini jaga rumah apa jaga dalam rumah nih? Ya, jaga rumah, tapi dilepas juga. Oh, baik. Masuk ke dalam baik. Allah. Iya. Nah, terus kan air liurnya kan najis. Gimana tuh, Bun? Gimana, Terima Bun? kasih, Bunda. Assalamualaikum. Diam-diaman sih. Sama. Iya. Ya. Iya. Gimana nih Bunda? Ada seorang muslim tetangganya Bunda, hewan peliharaannya guguk. Dilepas di dalam rumah. Suka dilepas di dalam rumah. Iya. Rumah sendiri kan? Gimana tuh Bunda? Iya. Baik, Bun. Iya. Bunda. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manikana kalban laysa bikalbin said." Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu,
bukan anjing penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya setiap hari berkurang 2 kirot. Apa tuh 2 kirot? Tuh banyaknya 2 bukit Uhud. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW tidak didatangi oleh malaikat Jibril selama 1 bulan. Diejek sama istrinya Abu Lahab. Hei, Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya. Muhammad udah gak diberikan wahyu lagi. Ditunggu sebulan lamanya. Kemudian ada pembantu baginda Nabi Muhammad SAW menyapukan halaman daripada rumah baginda Nabi, terdapat bangkai daripada anak anjing. Tak berbau karena memang kering. Setelah dibersihkan, barulah Jibril alaihissalam datang memberikan wahyu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu Muhammad. Nanya Rasul, kok lama banget? Sebulan gak datang-datang. Oh, ternyata ada bangkai anak anjing di dalam rumahnya. Bangkai anak anjing aja malaikat kagak masuk. Bagaimana anjing herder, anjing gondrong, sama anjing keribu. Tapi kan itu malaikat Jibril, malaikat rahmat yang gak masuk. Malaikat maut ya masuk juga. Iya. Makanya hati-hati. Dan cara membersihkannya pun 7 kali dengan air dan salah satunya adalah dengan turab, dengan tanah. Tuh begitu ihtiyat, begitu hati-hatinya dari mazhab Imam Syafi'i. Karena daripada liurnya terdapat najis daripada hewan Anjing. Gitu Bun. Ayam aja ayam. Ayam bebon bisa dimakan. Iya, kalau nggak ikan ya Bunda, ikan. Ikan. Oh, digoreng, dipepes, goreng dipecah. enak. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak tentang hewan peliharaan? Siapa lagi? Yang di belakang dulu ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Yanti dari Majelis Taklim Al-Arif, Medan Satria, Bekasi. Iya Bunda. Baper Bun. Iya. Gini Bun, pada suatu hari saya nengok ke rumah teman. Teman saya itu sayang banget sama peliharaan binatang-binatang. Apa? Peliharaannya apa? Ada kelinci, ada anjing, ada kucing, ada iguana, bahkan ada ular. Ini rumahnya Ragunan apa gimana nih? Emang dia hobi banget sama melihara binatang. Iya. Tapi pas saya ke sana kelihatannya dia tidak dipelihara dengan baik. Kayaknya tuh binatangnya tidak terawat. Baik. Itu gimana tuh Bun? Itu termasuk jolim nggak itu? Baik Bunda, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemiliknya suka banget sama hewan peliharaan. Melihara binatangnya banyak banget. Tapi tidak diurus. Karena mungkin kebanyakan juga. Ini Masya Allah deh pembahasannya nih ya. Kalau bagus. binatang-binatang ini khususnya apa yang kita sayang. Tadi Bunda aja saking sayangnya dirawat, divaksin subhanallah. Iya, Tapi ini cinta sama hewan. Tapi banyak lagi binatangnya. Banyak. Tapi tidak memberikan yang terbaik. Bun. Iya. Bunda. Pernah diceritakan dalam kitab Nasoihul Ibad. Yaitu salah seorang ulama besar bernama Imam Shibli. Satu ketika Imam Shibli berjalan di kota Baghdad. Nah kemudian ketika berjalan ke kota Baghdad, dia melihat saat itu kota Baghdad sedang dalam keadaan yang sangat dingin. Ada hiratan saghiratan, ada kucing kecil yang sedang kedinginan. Imam Shibli berjalan kemudian mengambil kucing itu, diselimuti dengan jubah tebalnya. Kemudian diberikan kehangatan, diberikan perlindungan, diberikan makan yang cukup. Ternyata hal yang semacam itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar juga seorang wanita yang penuh dalam kemaksiatan. Ketika dia berjalan, kemudian dia melihat anjing yang sedang kehausan. Dia berusaha semaksimal mungkin diambil itu air ya dengan apa yang ia miliki, kemudian diberikan minuman itu kepada anjing. Subhanallah, itu juga menjadi asbab turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan piaraannya. Oleh karena itu penting untuk kita perhatikan hak-haknya. Ya,
boleh tegur temennya. Kalau memang kamu nggak bisa merawatnya, lebih baik diserahkan kepada yang berhak misalnya. Kenapa? Karena semua itu jelas nanti mereka itu semua makhluknya Allah. Jangan sampai kita mau punya senang binatang tapi nggak bisa merawatnya. Nanti kita termasuk orang yang zolim. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mau merawat binatang, mau piara binatang, coba kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kemampuannya? Iya. Contoh, saya senang banget misalnya sama kucing, cuma ibu kerjaannya pergi pagi pulang malam karena misalnya berdagang. Iya. Karena ditinggal terus sehingga suka sama kucing tapi nggak bisa merawat. Nah, lebih baik jangan. Jangan, nanti Jangan. kucingnya jadi terlantar. Jadi terlantar, khawatirnya itu yang menjadikan asbab kita jauh dari rahmatnya Allah. Iya. Ya Bun ya. Nah, semakin seru nih tema kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, habis ini kita balik lagi. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Itu penuh cinta. Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Emang banyak banget yang baper nih kalau umpamanya kita berbicara tentang hewan peliharaan. Jadi ini gimana nih Bunda Iya. kalau biar kita menumbuhkan rasa sayang, menumbuhkan rasa cinta sama hewan peliharaan kita nih gimana nih? Iya. Buaya bukan hewan yang garang. Ajib. Hewan pemalu yang bikin penasaran. Ajib. Punya peliharaan itu nggak dilarang. Ajib. Asalkan sesuai dengan aturan. Ibunya. Sampai juga. Jadi kita mau memiliki hewan piaraan boleh. Asal ada aturannya. Contoh, mereka itu punya hak ya. Jangan diabaikan makannya, kemudian kebersihan tubuhnya. Kalau dia sakit juga harus diobati. Itu semuanya harus sesuai dengan tuntunan. Kenapa? Karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya dan kembalikan lagi kepada kemampuan kita. Jangan keinginannya kita besar, tapi kita tidak mampu. Jadi kalau memang kita ingin memiliki hewan piaraan, jadikanlah mereka bagian dari kehidupan kita. Ya. Makannya dan lain sebagainya tetap harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Bener banget. Siapa yang mengasihi di alam dunia, maka Allah dan para malaikatnya pun akan menyayanginya. Bagaimanapun bentuknya, tetap kita hargai, itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memelihara apapun itu peliharaannya, yang jelas jangan sampai kita zolim kepada binatang peliharaan itu. Iya, benar. Betul. Jadi apapun hewan peliharaannya, minumnya harus dikasih makan juga. Iya. Dia makan. Iya udah. Iya kan. Ya saya nggak ada kata-kata yang lebih indah dari Ya itu. udah deh. Semoga tayangan hari ini bermanfaat ya Bunda buat Bunda semua ya. Amin, amin. Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Alisa. Terima kasih ya teman-teman dari Ar-Rahim ya. Terima kasih Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.